Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pada jam 7 insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad, dan alhamdulillah kita sebelum mulai sapa-sapa dulu ya. Kang Dendo lebih awal beliau hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu Kang Dendo ya. Kang Akung juga sudah hadir. Kemudian Ustadz Azhari Tholib juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah. Nok Muzna juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Kemudian Kang Akung juga tadi sudah kelihatan juga. Pak Rofi juga sudah hadir. Assalamualaikum, sehat selalu untuk Yai. Alhamdulillah Pak Rofi, Masya Allah. Istiqomah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur, rizki, dan keluarganya, juga anak-anak. Amin. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Pak Sabarsa juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Lukimen, Assalamualaikum, Bali hadir Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bali ya, alhamdulillah ada ini. Bali hadir, subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah Pak Luki ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azhar Abdullah, Patani, Thailand ya, alhamdulillah. Semoga berkah dan selalu diberkahi oleh Allah. Rizki, umur, dan keluarganya juga yang lain-lainnya. Kemudian Abu 2R, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi hadir, siap. Ya, Bekasi hadir juga, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Kemudian Pak Munif juga sudah hadir dari tadi nih. Pak Munif sudah muncul. Ya, Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah. Ustadz Azhari juga, amin, masya Allah ya. Cap Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Wilujeng Enjing. Siap, siap. Pak Surya juga hadir, alhamdulillah Pak Surya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kemana nih Pak Surya nggak hadir ngaji nih? Sehat Pak Surya ya, alhamdulillah. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu, tetap semangat dalam menghadapi hidup ini. Tangguh. Harus tangguh Bu Mimi ya, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Mimi, istiqomahnya. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Taryudin. Iya Pak Surya, insya Allah minggu depan Pak. Kemarin pagi silaturahmi. Oh iya, ada acara, mudah-mudahan berkah selalu Pak Surya ya. Masya Allah, ini beliau nih istiqomah. Cing Ato juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, sedang nunggu Tuan Guru, subhanallah. Siap Cing Ato ya, mudah-mudahan Cing Ato sehat selalu dan diberikan kesabaran oleh Allah yang sempurna. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana minal muslimin, subhanallah ya. Pak Hamid 60 juga sudah hadir, alhamdulillah. Semoga istiqomah dan berkah. Cep Kiki, amin. Samulina Cep. Bu Mimi, terima kasih Bu Mimi, semoga berkah. Kemudian Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Sehat Pak Yai, berkah ilmunya, amin. Bu Mimi terima kasih, mudah-mudahan berkah. Pak Haji Anwar gimana, sehat selalu ya Bu? Pak Haji ya. Dwi Sulistiani nih, lama nih baru jumpa lagi. Kemana nih? Kemana aja nih Bu Dwi Sulistiani. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Kan istiqomah, bisa hadir terus gitu. Bu Mimi, amin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Dwi Sulistiani, Panjunan Pati Jateng, hadir nyimak. Siap. Oke Bu Dwi ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Dwi Sulistiani, Pati Jateng. Kang Akung, terima kasih Kang Akung ya. Hari ini kita bahas Nasoihul Ibad lanjutan kemarin.
anak iblis yang keberapa nih? Nak Muzna biasanya ingat selalu ya. Mudah-mudahan ya. Teh Mimin kemana nih beliau nih? Sibuk selalu ya, mudah-mudahan kesibukannya berkah Teh Mimin ya. Pak Rofi yang kelima, Danus Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, aduh udah kelewat nih. Istiqomah ya mudah-mudahan ya. Pak Muhammad Helmi, maaf. Pak Muhammad Helmi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad Helmi, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Nok Muzna siap. Wa amma muratun. Nah, Masya Allah. Mbak Intan juga sudah hadir nih, Mbak Intan. Mbak Lia, Assalamualaikum Ustaz. Moga sehat selalu. Saya lebih awal Ustaz mengikuti pengajian. Moga berkah. Amin. Siap Mbak Lia ya. Mbak Lia nih Mbak Intan. Mbak Intan Aulia. Betul nggak Mbak? Kemudian Umum Ihsan juga sudah hadir. Bu Haja Iis, Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Kemudian Mas Ari Kempes, Kalteng Mampir. Itulah sapaan beliau ya, Kalteng Mampir. Oke, kemudian siapa lagi nih? Bu Uun juga sudah hadir, alhamdulillah Bu Uun, sehat selalu Bu Uun ya. Sudah jam 7.15, sebentar lagi kita mulai. Bu Endah Halimatus 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Endah, mudah-mudahan Bu Endah sehat dan selalu istiqomah ya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Ayo. Sekarang kita mulai ya. Bu Un, amin doanya Pak Guru. Amin, amin. Pak Ahmad Rifai, nah beliau, doanya beliau pasti seperti ini. Assalamualaikum, yaiku. Semoga makin sejahtera. Amin. Nah, itulah khas Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai. Pak Manaf juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Manaf. Sehat selalu Pak Manaf ya. Kemarin juga Pak Manaf udah hadirnya sampai selesai. Pak Minto Raharjo mudah-mudahan bisa bergabung. Bu Endah, Assalamualaikum, Barakallah. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endah. Nah ini Mbak Intan. Ya betul, ternyata masih ingat Ustadz. Saya senang dengan tutur kata bicara Ustadz. Bikin adem di hati. Masya Allah. Subhanallah Mbak Intan. Mudah-mudahan demikian adanya ya Mbak Intan ya. Ya. Terima kasih Mbak Intan. Mbak Lia. Kemudian Kang Abdul Papua. Kang Abdul ini yang kemarin minta paket terjemah bahasa Jawa. Kang Abdul, sehat selalu Kang Abdul ya. Assalamualaikum, yaiku semoga sehat. Sehat selalu Kang Abdul, alhamdulillah. Doa anak. Kang Abdul Papua. Sehat selalu Kang Abdul ya di Papua ya. Oke, kemudian Lukimen, terima kasih, semoga barokah. Kita mulai ya. Abah Oji nih sudah bergabung nih. Abah Oji sang dermawan kita belum hadir nih. Kemarin gak bisa masuk-masuk katanya. Oh, Bu Endah teh Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Oh, sang dermawan kita pakai nama Bu Endah. Oh iya, kemarin gak masuk-masuk ya Pak Haji. Kenapa ya? Masa sih HP-nya Pak Haji kayaknya ada yang kepencet apa gitu Pak Haji ya. Asal jangan dompetnya kepencet. Masya Allah. Abah Haji, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jadi Bu Endah itu Pak Haji Mamat, sang dermawan kita. Alhamdulillah beliau hadir ya. Masya Allah. Barakallahu lana. Amin. Itu sapaan beliau, sang dermawan kita. Oke, kita mulai ya. Sudah jam 7.18. Kang Akung. Kang Akung Pak Haji buat akun TikTok baru aja. Mungkin nanti bisa. Oh gitu ya Kang Akung ya.
Oke, kasih saran Kang Akung ke Pak Haji Mamat. Oke, siap Kang Dendo. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Belum kelihatan nih. Kang Dedi juga belum kelihatan ini beliau nih. Yuk, kita mulai ya. Kita baca salawat dulu. Kang Dendo siap Yai? Masya Allah. Pak Hadi Waluyo mana nih? Perasaan tadi sudah hadir nih beliau nih. Pak Hadi. Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Tabrani? Sehat selalu. Gimana cucunya gimana nih Pak Tab? Sehat selalu Pak Tab ya. Masya Allah. Pak Rofi, gimana burungnya Pak Rofi? Gak suka berkicau nih. Masya Allah Pak Rofi sehat selalu ya Pak ya. Yuk kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Pak Rofi masih Yai, alhamdulillah, mudah-mudahan burungnya selalu berkicau, itu yang bikin tenang ya, terasa di pedesaan. Begitu Pak Rofi. Oke, tadi kata Pak Rofi juga nama anak iblis yang kelima sekarang ya. Kata Nok Muzna wa amma murrotun gitu ya Nok ya. Tetap alhamdulillah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Pak Ustadz keluarga pun demikian. Amin Pak Tabrani ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Edi Mustafa juga sudah hadir alhamdulillah. Assalamualaikum Yai derek ngaos monggo. Pak Edi Waluyo ada Pak Yai, tadi udah disapa. Iya siap. Pak Bahrudin nih belum kelihatan nih Pak Bahrudin. Ini dia Pak Bahrudin, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Bahrudin? Perjalanan kemarin mudah-mudahan menyenangkan dan berkah. Pak Cik nih, Pak Cik baru muncul nih, Pak Cik Toro ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Cik gimana nih Pak Cik? Sehat selalu Pak Cik ya, Masya Allah Pak Cik. Mudah-mudahan Pak Cik selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Lama kita nggak jumpa Pak Cik. Masya Allah. Ini Pak Haji Mamat, saya gaptek Kang Akung. Ya, nanti bisa mudah-mudahan diarahkan oleh Pak Kang Akung, Pak Haji ya. Pak Cik Tur, alhamdulillah sehat Ustadz, alhamdulillah. Pak Cik, amin. Ayo Pak Cik, semangat lagi Pak Cik ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Cik, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah rizkinya. Kemudian Pak Latif 123 Dimas Latif. Kitabnya Nasoihul Ibad Pak Latif ya. Babnya ke-9, makolanya masih ketiga ya. Yuk. Sekarang yang kelima, wa amma murrotun. Nah ini kata Nok Muzna, wa amma murrotun. Reizna Haikal. Reizna Haikal HNI. Oke. Oke siap Pak Latif ya. Mudah-mudahan Pak Latif bisa istiqomah. Gus Rofik, alhamdulillah nih beliau hadir juga nih Gus Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak Yai. Bertambah barokah ilmunya Pak Yai. Amin. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan Gus Rofik pun demikian ya Gus ya. Musnah maaf Yai. Murotun lain munsorif. Apa ini? Murotun isim munsorif. Ya. Jadi kemarin ada dua kan Bu ya. Jadi iblis itu gairu munsorif. Ya, jadi anak-anaknya pun gairu munsorif begitu ya. Nah, boleh juga yang tidak gairu munsorif karena ada dua kiroatnya ya. Ya. Ada yang gairu munsorif, ada juga yang tidak. Nah, kita bebas lah pilih yang mana ya. Oke, boleh pakainya gairu munsorif. Kalau gairu munsorif berarti tanpa tanwin ya. Kalau biasa pakai tanwin begitu. Oke, tidak masalah ya. Karena ada dua-duanya benar ya. Oke, wa amma murrotu boleh, wa amma murrotun pun boleh. Ya, fahuwa sahibul mazamiri. Nah ini.
Jadi anak iblis yang kelima ya. Wa amma wawunya atop amma. Terima kasih Nok Muzna. Ammanya adalah huruf syarat wa tafsil. Murratu boleh murratun, ini adalah mubtada yang dirofakan dengan domah atau dengan domah yang bertanwin. Maka ketemu fa-nya jadi robitoh. Ya, ingat ya, kalau ma itu untuk merinci ya, jadi ada fa robitoh. Wa-nya domir munfasil, kalau di awal dia menjadi mubtada. Sohibu jadi khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-mazamiri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah beliau hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, maaf telat, semoga Yai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Mbak Uti ya. Dan Mbak Uti pun demikian. Rizkinya selalu mengalir dengan keberkahannya. Amin. Gitu ya Mbak Uti ya. Kemudian Ustadz Rosmat mudah-mudahan hadir juga hari ini ya. Beliau semoga istiqomah gitu ya. Beliau itu di Malaysia. Kawan dekat Ustadz Azhari sama dengan Pak Hamid 60 ya. Pak Mus pun Malaysia ya. Cuman Pak Mus hari ini belum kelihatan. Yuk kita lanjut ya. Jadi sohibu khobar dari huwa yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Al-mazamiri mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Maka kita baca ulang. Huwa sohibul mazamiri, ini adalah khobar dari huwa. Nah kalau dibaca dari huwa sohibul mazamiri, ini adalah khobar dari murroh. Begitu ya. Nah, Pak Rudi, siap Pak Rudi? Pak Rudi ini istiqomah nih, alhamdulillah ya Pak Rudi. Sehat selalu Pak Rudi ya. Oke, wa amma murratun boleh, murratu boleh. Time iswar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melipir sebelah kanan Ustadz. Siap. Masya Allah, Tem. Sehat selalu ya Tem ya. Pak Rudi, alhamdulillah. Amin. Siap Pak Rudi. Dan adapun murroh anak iblis yang kelima ya. Anak iblis yang kelima, maka dia adalah sohibul mazamiri. Nah, di sini agak luas nih pembahasannya ya. Oke, Tem Isfar amin, alhamdulillah. Tadi siapa ya? Yang kelewat tadi ya. Boleh diulang nih, ada yang baru mengirim hadiah. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan istiqomah ya. Namanya belum muncul tapi ya. Mbak Malia juga ternyata memposting ulang. Terima kasih Mbak Malia, ternyata sudah hadir juga. Yuk kita lanjut ya. Jadi adapun anak iblis yang kelima yaitu namanya murroh. Ya. Optik sinar utama. Alasannya apa Ustaz dibaca murrotun, murrohu? Ini ada dua pendapat Pak. Jadi murrotun itu mubtada yang dirofakan dengan domah yang bertanwin gitu ya. Ada juga yang bacanya tidak pakai tanwin begitu. Oke, Pak Edi Mustafa. Munadi akhira, alhamdulillah beliau hadir ya, sudah mulai menyapa Bu Hajah Hani. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan gitu ya. Oke. Fahuwa sohibul mazamiri. Nah, dia adalah sohibul mazamiri. Nah, ini dia ini. Sohibul mazamiri. Mazamiri itu arti aslinya trompet ya. Boleh juga seruling. Jadi dia yang mempengaruhi, yang mendayu-dayukan suara seruling ya. Nah, itu makanya ada sebagian yang melarang jadinya ya. Nah, kalau kita legowo saja ya. Nah, makanya di sini dalam tafsirnya ini fa-nya adalah istiqnab. Nah, kemudian ini dibaca fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari mazid 1. Zayyana yuzayyinu. Pak Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zainuddin. Mudah-mudahan Pak Zainuddin istiqomah ya Pak ya. Nah, ini dibacanya fayuzayyinu. Ya.
fayuzayyinu, begitu ya. Jadi yuzayyinu itu adalah fi'il mudhari mazid satu, ya, artinya menghias. Ya, menghias itu fungsinya untuk mempercantik, untuk memperindah. Nah, begitu. Jadi seruling atau trompet atau musik begitulah ya. Itu murrah, anak iblis yang kelima yang mewarnai. Mewarnainya dalam arti mewarnai ke tidak bagus ya, untuk menjurus kepada kemaksiatan gitu. Tapi ada musik-musik yang membuat hati menjadi tenang gitu ya, terasa rileks gitu ya. Makanya kita lihat dulu seperti apa. Pak, istiqnaf itu awal ya Pak ya, permulaan lagi begitu. Kajian Islami bismillah selalu menyimak Ustadz, alhamdulillah. Kajian Islami mudah-mudahan istiqomah begitu ya. TM Iswar membuat jauh terlena dari mengingat Allah. Nah itulah bahasanya bagus nih TM Iswar ya. Jadi membuat jauh terlena dari mengingat Allah. Ada juga yang sisi positifnya ya. Sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Jadi ya makanya Mbak Yunian, terima kasih. Assalamualaikum Yai, derek ngaos mangga Mbak Yunian SW. Ya. Makanya kita tidak boleh memponis seseorang. Karena yang tahu ketakwaan seseorang itu adalah Allah. Ya. Itu ada di dalam surat, saya agak lupa ya suratnya. Bahwa Allah lah yang mengetahui ketakwaan seseorang, nah gitu ya. Kita lihat akhlak, begitu. Akhlak mereka seperti apa, yang tidak bermain musik atau bermain musik, gitu aja. Kalau dia akhlaknya bagus, ya berarti dengan musiknya dia membuat hatinya menjadi lembut, ya kan? Ya itu. Ada juga yang dengan musiknya dia menjadi terlena semakin jauh dari Allah, kata TM Iswar. Nah begitu. Jadi makanya jangan pernah memponis seseorang dengan ketakwaannya, karena Allah lah yang lebih tahu. Ya, lebih tahu dari ketakwaan seseorang. Ya. Itu ada itu di Qur'annya tuh. Waduh, saya lupa suratnya ya. Saya pernah menjelaskan itu. Ya. Tuh. Begitu ya. Mudah-mudahan kita lebih bijaksana. Nah, yang jelas kalau itu membuat diri kita akan terlena lebih jauh dari Allah, maka murrah itu berperan. Gitu. Karena murrah itu fayuzayyinu. Dia menghias. Ya. Menghias apa? Nah, fihi. Finya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Nah, ini menghias di dalamnya. Maksudnya di dalam seruling atau bisa di dalam irama-iramanya ya. Makanya di sini mannya isim mausul sebagai maf'ul bi. Terhadap orang yang, nah itu. Ini isim mausul mannya menjadi maf'ul bi dari yuzayyinu. Pelakunya adalah murrah. Ya, objeknya adalah man. Nah ini maf'ul bih ini. Ya, jadi man yanfukhu. Yanfukhu adalah fi'il mudhari, fa'ilnya huwa kembali ke man. Fi huruf jar al-mizmari begitu bacanya. Ini ada ketentuannya bikasril mimi. Jadi dibacanya mimnya harus kasroh. Ya, jadi fil mizmari bikisril ya. Oh, bikisril atau bikasril. Ya, yang benar adalah bikasril mimi. Ya. Dengan mengkasrokan mimnya. Jadi mimnya ini dikasroh. Mizmari. Oh. Jadi murrah itu, apa gitu kan ya? Murrah itu dia menghias. Menghias pada serulingnya atau trompetnya atau irama-iramanya lah ya begitu ya. Kepada alatnya. Man, kepada orang yang yanfuhu, dia memainkannya. Kalau di sini aslinya meniupkan karena maknanya trompet ya tadi ya. Bisa juga memainkan. Jadi terhadap orang yang dia memainkannya. Fil mizmari, dalam alat musiknya begitu kan lah. Di sini
dalam trompetnya. Nah, begitu. Jadi bisa membuat seseorang itu menjadi terlena menjauh. Apalagi dibarengi dengan kemarin ya, yaitu dengan minum minuman keras, hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu akan semakin terlena. Gitu. Karena di situ ada murrah. Murrah di situ berperan ya, untuk membuat manusia yang mendengarkannya atau yang memainkannya menjadi terlena, semakin menjauh dari Allah. Itu bahayanya. Ya. Nah, positifnya juga ada. Ketika kita sedang membaca buku dengan irama-irama yang membuat tenang, misalkan ya. Nah, itu mungkin ada sisi positifnya. Jadi balik lagi, kita tidak boleh memberikan vonis kepada seseorang ya. Karena yang tahu ketakwaan seseorang itu hanya Allah. Nah, begitu ya. Hanya Allah itu yang tahu. Kemudian kita bisa dipahamkan oleh Allah. Amin ya. Nah, gitu. Saya ulang ya. Gitu. Murrah itu. Nah, makanya siapkan Fathur Rabbani ya untuk referensinya. Begitu Pak Bahrudin ya. Toko buku bahagia, Masya Allah. Toko buku bahagia itu Teh Mimin. Insya Allah, mudah-mudahan tidak salah. Sehat selalu Teh. Lama gak jumpa Teh Mimin, Masya Allah. Melupakan daku. Masya Allah. Sehat selalu ya Teh ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Mbak Lia, fihi itu kembali ke mono ya. Kemuno, kemana gitu kali ya. Hinya kembali kepada alat musiknya, kepada serulingnya. Oke, alhamdulillah Yai hadir, Masya Allah. Ya, Kang Gendo sampai deg-degan, takut ditinggalkan sama Teh Mimin, Masya Allah. Masya Allah. Sehat selalu ya Teh ya, mudah-mudahan ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kesibukannya menjadi keberkahan. Amin. Ya, Masya Allah. Siap Kang Dendo. Oke. Tuh, siap Jenderal. Masya Allah. Munadi akhira amin. Al-Karim Tanaman. Amin Pak Yai. Masya Allah. Nah itu. Jadi balik lagi ya. Bahwa yang mengetahui ketakwaan seseorang itu Allah. Ya. Ya, banyak pemain musik yang soleh dan soleha. Ya. Jadi kita jangan langsung memponis. Allah lah yang mengetahui ketaatan. Ya. Orang yang pendosa berbuat baik dan orang yang soleh berbuat baik, keduanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dihitung oleh Allah. Ya. Oke. Oh gitu. Ada tugas negara, siap. Gitu ya. Nyambung ya, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga diri gitu kan. Itulah murrah. Murrah itu lembut. Makanya dikenal Abu Murrah iblis itu. Masih ingat? Jadi nama lain iblis itu Abu Murrah. Bapaknya Murrah. Oh gitu. Jadi ketika nama anak itu digabungkan dengan bapaknya, itu berarti anak kesayangan. Jadi di antara yang 9 itu, yang disebut Abu Murrah, yang disebut nama bapaknya Murrah itu iblis, hanya Murrah gitu. Jadi tidak ada artinya punya alasan kenapa iblis disebut Abu Murrah. Si Murrah ini hebat banget. Banyak mendapatkan korban. Nah, begitu kan ya maknanya ya. Jai solution, Masya Allah. Ya. Jadi
apa namanya? Iya. Berarti dia itu berprestasi lah begitu ya di antara anak-anaknya. Nah, gitu makanya sampai mendapat julukan iblis itu adalah Abu Murrah. Nah, tidak Abu Zalitun. Itu kan, tetapi Abu Murrah. Itu. Jadi luar biasa ini. Gerakannya Abu Murrah itu, gerakannya Murrah ini lebih dahsyat daripada anak-anak yang lainnya. Korbannya sangat banyak. Kalau gitu kan ya. Dia berprestasi. Nah, kita jangan masuk dengan perangkap-perangkapnya. Begitu ya. Oke, saya ulang. Wa amma murratu fahuwa sahibul mazamiri fayuzayyinu fihi man yanfuhu fil mizmari bikasril mimi. Nah, begitu ya. Jadi Abu Murrah itu dia menghias alat musik. Nah, begitulah ya gampangnya ya. Nah, menghiasi alat musik terhadap pemainnya. Man yanfuhu. Nah, ini pemainnya. Fil mizmari. Dalam alat musiknya. Begitulah ya kira-kira kalau diartikan lebih dipahaminya. Jadi tidak hanya seruling ya. Itu. Yanfuhu itu meniup arti aslinya, tapi boleh diartikan memainkannya. Jadi Murrah masuk ke situ, memainkannya bisa mendayu-dayu yang membuat seseorang bisa lupa akan Allah. Nah, begitu ya. Oke, bisa nyambung ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu. Yuk kita coba lihat di Fathur Rabbani-nya sebagai referensi, mudah-mudahan kita lebih berhati-hati ya dalam menghadapi kehidupan ini. Begitu ya. Oke. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Kayaknya belum gabung dia. Masya Allah. Mbak Malia tetap semangat Mbak Malia. Ya mudah-mudahan ya. Munadi akhirah terima kasih. Semoga berkah. Amin. Masya Allah. Oke ya kita coba di Fathur Rabbani. Siapkan Fathur Rabbani-nya. Nah, kalau yang kitabnya putih halaman 39 ya. Kita coba. Nah, halaman 39 ya. Saya jepit dulu biar aman, tidak gerak-gerak kertasnya. Nah, begitu. Time is for majelisnya kelima tem. Majelis kelima ya. Kalau yang kuning Pak Bahrudin, majelisnya kelima Pak Bahrudin. Cinderella gabut. Nah, Mbak Kalista. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Kalista hadir. Masya Allah. Sehat Kalista ya. Masya Allah. Abah Oji sudah ketemu. Alhamdulillah. Pak Supri kemana nih Mbak? Belum kelihatan Mbak. Apa sudah lewat tadi saya nggak sapa beliau ya. Pak Mus, alhamdulillah beliau hadir. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Mus sehat selalu Pak Mus. Masya Allah. Mbak Kalista, alhamdulillah Ustadz izin nyimak. Monggo. Oke, Mbak Intan Aulia. Mana nih? Nah ini Babe hadir juga Babe, alhamdulillah. Assalamualaikum, mohon doa anak saya. Apa ini? Anak saya untuk hari ini. Apa ini? Hari ini guru. Apa sih? Oh, UTBK hari guru. Oh iya. Siap Babe. Pak Wendy juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nah itu ujian UTBK. Ya, siap Babe. Mudah-mudahan diberikan kesuksesan dan kelulusan yang berkah. Begitu ya. Babe, sehat selalu Be. Pak Agus 89 izin Yai. Monggo Pak Agus. Yuk. Dan Pak Agus bisa istiqomah gitu.
Oke, Babe. Amin. Masya Allah. Lanjut ya, Pak Haji Mamat masih standby. Pak Subagio mana nih Pak Subagio? Pak Agus 89. Amin, amin, amin. Siap Pak Agus ya, mudah-mudahan Pak Agus bisa istiqomah. Oke, yuk. Kita buka halaman tadi 39 ya. 39. Pak Sokip juga sudah hadir nih Pak Sokip. Sehat Pak Sokip? Masya Allah. Pak Subagio. Alhamdulillah beliau hadir. Gimana Pak Bagio? Nyender apa tegak lurus? Masya Allah. Mbak Lia, apa sih Ustadz? Lagi mengantuk sampai bangun. Dengar suara Ustadz memanggil. Masya Allah. Makanya saya panggil, tahu nih Mbak Intan ngantuk ini. Mbak Lia siap Mbak Lia ya. Jangan ngantuk ah. Bener Pak Sokip Semarang hadir. Sehat Yai. Alhamdulillah. Kang Dedo. Mohon doain. Juga ke-11 anak saya lagi UTBK Yai. Siap insya Allah Kang Dendo. Mudah-mudahan sukses. Lulus dan barokah. Nah itu yang penting ya. Barokah. Yuk. Kita siap ya. Muna di akhir amin. Kang Akung amin. Kang Dendo amin. Dah, awas agak ke dalam materinya ya. Memahaminya harus pelan-pelan. Nah ini saya kameranya dibenerin dulu. Nok Muzna. Anak saya juga mohon doanya. Masya Allah. Insya Allah Nok Muzna ya. Mudah-mudahan sukses dan berkah. Lulus gitu. Mbak Erlina Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz semoga sehat selalu. Amin. Mbak Erlina gimana nih? Berapa persen nih baterainya? Mbak Uti Janiwa amin. Pak Mas Duki Lamongan hadir Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mas Duki gimana Pak Mas Duki? Sehat Pak? Dari tadi saya nungguin Pak Mas Duki. Mana nih belum muncul-muncul. Oke amin. Mbak Erlina 97 Pak Ustadz. Masya Allah. Sampai selesai ini mah. Sampai selesai juga masih banyak Mbak Erlina. Masya Allah. Oke siap. Lanjut ya. Nah ini di sini ya gulamu. Nah mulainya dari sini ya. Udah jelas ya. Saya naikin dikit. Awas materinya agak ke dalam. Jadi memahaminya pelan-pelan begitu ya. Mudah-mudahan menjadikan tameng, uluf tameng ya. Dari murah. Ya, murah itu lembut sekali. Ya, dia bisa mendayu-dayu dengan irama apapun. Ya, itu satu simbol aja seruling itu. Ya, intinya irama apapun yang digerakkan atau dihembuskan. Makanya kalimatnya yanfuhu. Ya, sama dengan ruh ketika ditiupkan Allah kepada kita. Ya, ya, itu. Jadi sangat lembut. Makanya tadi disebut iblis itu Abu Murrah. Nah, begitu ya. Oke. Siap ya. Ya ghulamu. Ya-nya adalah huruf nida, ghulamu munada. Ya. Munadanya mabni dhammah. Gitu ya. La-nya adalah lanahi. Dia menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, ini dibaca Majid 1 babnya ke pertama ya. Pertama ya, bab pertama. Fa'ala yufa'ilu. Ya. Nah, coba lihat di sorobnya. Ini halaman 3 ya, sudah hafal. Nah, ini bab pertama ya. Tuh. Jadi di sini ada fa'ala yufa'ilu. Ya. Jadi yukhallitu. Khallato yukhallitu. Nah, begitu ya. Nah, jadi bab yang pertama. Nah, kalau domirnya anta maka menjadi tukhallitu. La tukhallit. Nah, kalau dijazmkan oleh la. Ketika depannya ada al yang bersukun lamnya, maka dihidupkan dengan kasroh. Jadi la tukhalliti. Kayak gitu ya. Asalnya tukhallit fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dibaca kasroh
untuk memudahkan qiraat. Gitu ya. Baru di sini al-jidda. Kenapa dibaca al-jidda? Ini adalah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Ya. Bil hazli. Binya huruf jar, al-hazli majrur yang dijarkan dengan kasroh. Ya, begitu ya. Bentar ya. Ada yang harus diambil bentar. Bentar. Udah. Siap. Mbak Lia lagi nyari apa ya? Ya. Bentar Mbak. Ini kemarin. Siap. Saya ulang ya. Tadi mana? Ya ghulamu la tukhallitil jidda bil hazali. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjut dulu. Oke. Kang Agung nyari uli. Uli itu apa Kang Agung? Masya Allah. Oke. Fa'innaka. Fa'innaka ini. Innanya huruf nasab dan taukid. Kaknya domir mutasil sebagai isim inna. Nah ini emaknya kira-kira emak apa gitu kan ya. Ya kita lihat depannya. Nah ini depannya dibaca fi'il apa isim. Nah begitu kan. Nah, kalau dibaca fi'il, fi'ilnya apa? Madi apa mudore gitu ya. Kelihatannya seperti mudore ada taknya. Tapi belum tentu. Tak itu awal dari fi'il mudore. Bisa juga mazid. Nah begitu kan ya. Nah itu kita harus di situ harus apa ya, nah teliti. Nah coba kita lihat di sini. Nah gitu. Bisa aja yang ini, ya kan? Nah ini taknya adalah bukan mudore, tetapi mazid. Tak sebelum fafiil, tasdid di ain fiil. Tafa'ala. Bisa juga kan? Jadi bukan fiil mudore, fiil mudorenya ya tafa'alu, ya. Gitu. Jadi ini bisa dibaca fi'il madi tamakkana. Nah, begitu. Jadi langsung jangan wah, ini fi'il mudhari nih. Kita lihat depannya gitu. Kira-kira depannya bisa nggak dijadikan fa'il, begitu kan? Kalau dijadikan fa'il maka dia menyimpan domir huwa. Kalau dia bisa menyimpan domir huwa, maka bisa dibaca qalbu. Nah, begitu ya. Qalbu fa'il yang dirofakkan dengan doma wa huwa mudhaf. Kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ma'al khalqi. Kenapa dibaca al khalqi? Karena kata setelah zorof mudhaf ilaih. Maka dibaca ma'al khalqi. Nah begitu ya. Oke, Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini ya?
Mudah-mudahan hadir Ustaz. Sehat selalu ya. Oke, kita coba saya ulang, kemudian kita coba artikan. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ya hulamu, wahai anak muda. Oh, berarti yang dipanggil anak muda, gitu ya. Pak Haji Mamat juga masuk. Masih semangat muda. Si Mardona Hutama, si Mardona Hutana, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah hadir lagi ya, si Mardona Hutana, alhamdulillah. Muhammad Zabidi, matur nuwun tad, siap. Kang Dedi, ini kemana ini kemarin Kang Dedi ini. Assalamualaikum Mbak Yai, time is saya masih muda Pak Ustaz, siap. Babe juga termasuk saya pas nih. Iyalah Beh. Kang Dedo skip aja Yai, kayaknya di grup ini udah kagak ada banyak. Putraho, alhamdulillah beliau hadir Ustadz, alhamdulillah. Putraho sehat selalu Putraho ya. Kang Dedi kemarin ada hadir Pak ya, yang bener Kang Dedi, masa gitu, saya perasaan nggak sapa ya, Masya Allah. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi ya gulamu, gitu. Suka gitu Kang Dendo katanya. Gus Rofik nyimak Pak Yai, kita khusyuk ngaji, yakin barokah ilmu kita. Amin. Siap. Jadi la tukhallid, janganlah engkau campur adukan. Nah begitu. Al-jidda. Jidda itu arti aslinya sungguh ya. Yang dimaksud adalah keseriusan. Bil hazli, dengan canda tawa. Nah, kita termasuk nggak nih Kang Dendo? Pak Hadi Waluyo, saya juga masih muda tem. Masya Allah. Ade Marsim, Alek, ya siap mudah-mudahan. Pak Haji Mamat, muda tahun 90-an, siap. Masya Allah Pak Haji Mamat nih. Ya, Kang Sang Dermawan kita, Kang Dedi Rustandi, iya Pak Yai, nggak nyapa kemarin. Oh pantes. Kelewat berarti Kang Dedi ya, tetap semangat Kang Dedi. Janganlah engkau campur adukan keseriusan dengan canda tawa. Nah gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita nggak masuk, mudah-mudahan ya, karena kita tidak bercanda. Ya, ketika yang serius kita serius, ya kan? Sebab di dalam pembelajaran itu boleh adanya candaan, tapi di mana letak candaannya, di mana letak keseriusannya. Begitu ya, mudah-mudahan setuju ya. Abah Oji sama tahun 99 masih muda. Masya Allah. Gitu ya. Nah, Murroh itu pandai tadi. Anak iblis yang kelima ini. Sangat pandai mengkaburkan. Makanya di sini ada larangan. La tukhallid al-jidda bil hazali. Janganlah engkau campur adukan keseriusan dengan senda gurau. Apa yang dimaksud? Gitu kan? Dunia itu adalah senda gurau. Ingat itu. Akhirat itu serius. Nah gitu. Ketika kita bermasalah dengan urusan dunia, tidak usah serius. Membuat ibadahnya terganggu. Dibawa ke sholat jadi lupa rokaat. Padahal itu hal yang tidak serius. Ya kan? Urusan dunia itu Allah yang menyebutkan mainan dan senda gurau. Tapi kalau akhirat, hari ini kita nggak bisa ngaji. Harusnya terpikirkan gitu. Kenapa aku nggak bisa ngaji? Begitu, itu hal yang serius. Jangan dibalik-balik, itu namanya tukhalid. Tukhalid itu mencampur yang dimaksud, yang harusnya serius menjadi senda gurau, yang harusnya senda gurau menjadi serius, itu namanya tukhalid Kang Akung. Dicampur gitu. Ya, kita kan walaupun dalam pengajian ini ada ketawa,
ada serius, kita tidak mencampurkan. Begitu. Ya. Ketika kita kehilangan sesuatu, nah ini. Dan sesuatu itu adalah urusan dunia. Mainan, senda gurau. Jangan dimasukkan ke hati, nanti akan merusak. Merusak hati. Dan hati itu harus tetap dapat sinar akal, yang akal itu memperoleh sinar dari Al-Quran. Dan hati akan mempengaruhi penglihatan, pendengaran, dan ucapan. Yang ketiganya akan mempengaruhi pikiran kita. Dan manusia digerakkan oleh pikirannya. Gitu. Nah, ngaji itu jiddah, hal yang serius, begitu. Jimmy Paloh, Jihyai, si Mardona Hutana, aku suka nyimak Pak Yai, Masya Allah. Begitu ya, Babe, semoga diberi hidayah oleh Allah. Nah, Pak Muhammad Helmi, Kuningan serius menyimak Pak Yai, Masya Allah, siap, begitu. Ya, jadi kita jangan campur adukan ketika kita memperoleh hal-hal yang menimpa diri kita tentang keduniaan. Itu jangan hal keduniaan serius, hal akhirat tidak serius. Kita kalau nggak salat malam biasa aja, apa menjadi pikiran? Ya, Pak Rohim serius ya, siap Pak Rohim. Makanya kita itu meminta kepada Allah minas solihin, minta digolongkan dengan orang-orang soleh. Ya, iya, karena kalau langsung soleh itu berat. Digolongkan saja, gitu ya. Digolongkan dengan orang-orang soleh. Orang soleh kalau tidak sholat malam itu menderita. Gak enak makan, gak enak minum. Kita gak sholat malam ya makannya banyak, minumnya juga banyak. Itu Al-Karim. Subhanallah kata Al-Karim. Masih salah ya Pak Yai. Pak Hamid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamid. Dan Pak Hamid istiqomah. Khairul Badri, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Khairul Badri, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Rohim, kitabnya Nasoihul Ibad. Nah, cuman yang sekarang lagi kita bahas adalah Fathur Rabbani. Oke, Pak Jatra, orang soleh itu serius. Nah, itu serius dalam hal akhirat. Itu orang soleh. Tapi dalam hal keduniaan, senda gurau. Ya. Iya. Yuk, sekarang kita coba. Babe, terima kasih, Be. Berikutnya, fa'innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Nah, ini. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau ma tamakkana qalbuka. Nah, ini maknya tadi nafi ya. Berarti artinya tidak. Tamakkana fi'il madi. Qalbu fa'il wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kita artikan fa'il dulu. Ya. Hatimu tidak akan nyaman. Hatimu tidak akan tenang ma'al khalqi, bersama selain Allah. Ya gitu. Selain Allah itu fana, rusak. Ya. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau. Pak Teguh, ternyata Pak Teguh hadir. Alhamdulillah, semoga istiqomah Pak Teguh. Ya. Maka sesungguhnya engkau matamakkana qalbuka ma'al khalqi. Hatimu tidak akan nyaman, hatimu tidak akan tenang bersama selain Allah. Gitu ya. Kita belajar nyaman dengan Allah. Contoh gitu. Ketika kita main catur itu dengan makhluk, dengan sesama, bisa berjam-jam. Ketika kita zikir dengan Allah, berapa menit? Apa berapa jam? Itu pertanyaannya ya. Oke Pak Teguh, terima kasih. Semoga berkah. Pak Rofi, gimana Pak Rofi? Pak Subagio, Pak Ahmad Rifai, Kang Akung.
Bawanya udahan aja Pak Ustadz tuh Kang Akung ya. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi, itu tandanya tidak serius. Gitu. Orang itu kalau serius lupa waktu. Nah, kita kalau ngaji nih terasa lama apa terasa sebentar? Kang Dendo, terasa lama apa terasa sebentar nih Abah Hoji. Nah, gitu kan? Kalau seseorang itu serius, maka waktu itu terasa sebentar. Tuh kan, Mbak Uti Janiwa terasa sebentar, Masya Allah. Pak Hadi Waluyo main HP bertayai sholat pengen dicepetin. Nah, oke Kang Dendo. Saya enggak terasa waktunya, Masya Allah. Al-Karim, Masya Allah. Kalau Yai terasa sebentar, Masya Allah. Oke, saya verifikasi dulu ya, bentar nih. Ini verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Gitu Al-Karim ya. Pak Yurdan. Ma itu Ustadz fi'il madikah Ustadz? Ma itu Ustadz fi'il madikah? Ma itu nafi. Tamak kana ini baru fi'il madi Pak. Nah ini Bu Wiwin, Masya Allah dipanggil dari tadi ke mana Bu? Sedih nggak ke absen? Oh, kan tadi saya nyariin Bu. Masya Allah ya Allah. Sehat Bu Wiwin, Masya Allah. Mbak Malia, Mbak Malia, Mbak Lia. Oke. Masya Allah, subhanallah. Saya tadi nyari ini, Bu Wiwin sudah hadir belum ini? Iya kan? Masya Allah. Sehat selalu Bu. Tetap semangat Bu Wiwin ya. Ada ngumpet, oh gitu. Pak Yurdan yang ma'a, oh ma'a, oke. Ma'a ini zorof. Ya Pak ya. Ma itu zorof, keterangan. Nah, keterangan itu ada dua. Ada zorof zaman, ada juga zorof makan. Nah ini kebetulan ma'a itu artinya beserta. Jadi kalau beserta itu zorof makan. Sertane, bener Jimmy Palu. Ya, jadi ma'a ini zorof. Jadi kalau diartikan sertane kalau Jawanya ya. Kalau Indonesianya beserta. Ya, beserta itu adalah keterangan tempat. Nah, yang perlu diingat adalah kaidahnya kata setelah dzorof mudhof ilaih. Oke, jangan bilang Kang Agung. Kenapa Kang? Ma'al khalqi. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Maka sesungguhnya engkau. Ini kalimatnya sudah diawali dengan taukid. Jadi sesungguhnya engkau gitu kan. Hatimu tidak akan nyaman bersama khalqi. Bersama selain Allah. Tapi kita selalu serius dengan selain Allah. Bahkan dengan Allah tuh tidak serius. Terbukti ketika kita sholat. Ya, sholat kita belum serius. Gitu. Ya. Ketika kita mau sholat, pakaian kita pun kadang sembarangan ya. Kita tidak betul-betul santun kepada Allah. Ya. Jadi benahi pakaian dulu, ya, waro, ya. Pemberian yang istimewa itu adalah akal. Dan musibah yang paling besar adalah kebodohan. Seburuk-buruk musibah adalah al-jahlu. Syarrul masoibi adalah al-jahlu. Orang yang tidak menggunakan akal. Ya. Dan akal itu adalah manbu'ul adabi. Akal itu adalah sumber dari etika, dari adab. Orang yang bisa santun karena akalnya bagus. Gitu. Dan akal itu adalah nurun fil qalbi. Cahaya yang mampu menerangi hati. Itu. Ya. Nyambung mudah-mudahan ya. Jadi
engkau tidak akan nyaman, ya. Hatimu tidak akan nyaman bersama selain Allah. Nah, gitu. Apa yang dimaksud bersama selain Allah? Ketika kita menggunakan hal-hal tentang hukum, tidak dengan hukum Allah, gitu. Ya, aturan rumah tangga tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Itu namanya tidak bersama Allah, tetapi bersama sesama, bersama selain Allah. Gitu. Dalam mencari nafkah, tidak bersama Allah. Tidak menggunakan aturan-aturan Allah. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Ingat itu. Gitu Pak Rofi. Astagfirullahaladzim Pak Rofi. Luar biasa. Udah lembut hatinya beliau. Ya. Jadi sesungguhnya engkau, hatimu tidak akan nyaman ma'al khalqi. Bersama aturan-aturan selain Allah. Itu maknanya. Ketika jual beli, tidak menggunakan aturan-aturan Allah, tidak akan mendapatkan kenyamanan hati. Gitu. Dan kita anggap hal yang biasa, ya. Tidak selalu ingat. Makanya ingat Allah itu ketika ditimpa musibah. Jadi paling gampang mengingat Allah itu ketika ditimpa musibah. Ya. Seseorang ketika ditimpa musibah, itu paling gampang mengingat Allah. Contoh, ketika kita berjalan, lalu kepala kita kejedot pintu, maka refleks kita akan mengatakan, astagfirullah. Itu artinya, ketika Allah berikan musibah, kita itu langsung ingat Allah. Nah, kalau bisa, nggak pakai peringatan gitu loh maksudnya. Gitu Kang Agung. Kita tetap mengingat Allah tanpa peringatan. Ya. Fa inna zikrahu yahunu gitu ya. Maka sesungguhnya ingat Allah itu yahunu, akan terasa mudah. Al-maso'ibu wal afatu. Ketika musibah-musibah itu dan kemalangan-kemalangan itu menimpa. Gitu. Jadi kalau musibah, makanya di situ fa'il ya. Al-maso'ibu. Yahunu itu maknanya menjadi mudah. Gitu. Ya, kalau kita tulis coba ya. Seperti ini. Nah, coba kita tulis, mudah-mudahan menjadikan referensi ya. Jadi, nah, kalau kita tulis itu begini. Inna. Nah, ini pulpennya. Zikrohu, gitu ya. Inna zikrohu. Baru di sini ada yahunu. Nah, ini. Nah, yahunu, terus saya geser lagi. Al-maso. Aduh, ini pulpennya. Al-maso ibu. Nah, gini ya. Al-maso ibu. Wal. Nah, ini afatu. Nah, ini. Nah, ini. Ini diawali dengan inna ya. Jadi isim inanya adalah zikro. Ini isim inna. Nah, ini isim inanya. Wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Ayi Nurdin, assalamualaikum. Mbak Yustina, terlambat nih Ustadz. Aduh, dari mana Mbak Yus? Yahunu, ini adalah fi'il mudhore ya. Fi'il mudhore, bukan fa'il, domirnya huwa. Nah, ini belum bisa menjadi fa'il. Nah, ternyata masuk ibu ini adalah fa'ilnya. Wawonya atop, ini maktuf. Ya, dari maktuf alaihnya adalah masuk ibu.
Nah begitu. Jadi sesungguhnya mengingatnya, gitu. Sesungguhnya ingat Allah itu, ini kalau idofa itu boleh diartikan itu. Ya. Masuk ibu, maksudnya berarti orang-orang yang kena musibah dan kena kemalangan itu akan menjadi lebih mudah. Itu. Jadi ketika seseorang kejedot pintu, itu, langsung astagfirullahaladzim. Gitu kan ya. Itu. Tapi kita nggak usah begitu juga ya. Nah, ingat Allah itu ya tetap ingat Allah begitu. Itu yang dimaksud ya. Nah itu mudah-mudahan jadikan satu referensi ya. Nah itu. Oke. Beli amak, terima kasih beli amak. Lanjut ya. Masih panjang itu rencananya sampai sini ini. Ya. Assalamualaikum. Salam. 741 ini mudah-mudahan istiqomah hadir ya. Oke. Yuk, saya ulang lagi ya. Muna di akhirat, terima kasih. Semoga berkah. Masih semangat? Ya. Janganlah engkau mencampur adukan keseriusan dengan candaria. Gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Al-Karim Tanaman siap. Oke, Babe. Muna di akhirat. Masih Ustadz, siap. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Maka sesungguhnya engkau hatimu tidak akan nyaman, tidak akan tenang bersama selain Allah. Ingat ya, bersama selain Allah itu maksudnya apa yang kita lakukan itu tidak menggunakan aturan Allah. Tidak akan tenang. Makanya kemarin pernah ada bahasan la tatakabbar, janganlah engkau sombong. Siapa orang yang sombong? Fama yatakabbaru illa jahilun billahi azza wa jalla. Tidak akan sombong kecuali orang yang tidak mengenal Allah azza wa jalla. Ya begitu. Karena dia tidak kenal Allah sehingga apa yang dilakukannya tidak menggunakan aturan Allah. Dia lebih percaya dan pede dengan keyakinan-keyakinan dirinya. Kemampuan-kemampuan dirinya. Padahal manusia itu la haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak mempunyai kemampuan apapun. Ya, tapi kita merasa mampu. Oke, Muna di akhirat siap. Masih Ustadz. Gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan aturan selain Allah, tidak akan terjadi ketenangan hati dalam hidupnya. Contoh, ketika kita memperoleh rizki yang banyak, ya, kemudian kita tidak menggunakan aturan Allah, habisin itu, harta itu dimakan, tidak ingat bahwa harta yang kita miliki adalah ada sebagian harta milik orang lain. Kita habisin, kita makan. Karena kita merasa itu semuanya adalah hasil kerja keras kita. Mbak Lia kalau ngaji ngantuk terus, bawaannya kenapa ya Pak Ustadz? Karena tidak serius. Mbak Lia tidak serius. So, Mbak Lia ngitung duit, ngantuk enggak? Ayo, Mbak Lia ngitung duit gitu. Ada tumpukan duit, ratusan semua. Satu koper. Dan duit sendiri, bukan duit orang. Ya, ngantuk nggak kira-kira? Berapa jam tuh ngitungnya? Gak bakal ngantuk Mbak Lia. Ya, oke. Abu Arfana ketawa. Siap gitu ya. Kenapa ngaji itu ngantuk? Karena tidak serius. Nah, kita tadi dilarang untuk mencampur adukan antara keseriusan dengan sendagurau. Loh, enggak galah. Oke, Jai Solution. Khobar ina yang mana Ustaz? Khobar inanya adalah dari sini. Mata makkana qalbuka ma'al khalqi. Itu khobar inanya Pak.
Mbak Uti sampai ketawa beliau. Gitu Mbak Uti ya. Tuh Mbak Uti pernah ngitung tuh recehan semua. Ngantuk nggak Mbak Uti? Enggak kan? Masya Allah. Abu Arfana, ajib yai. Langsung praktek gak begitu. Cap kiki leres Kang Ustad. Tuh, iya kan? Kenapa ngaji itu ngantuk? Karena penyakitnya satu, tidak serius. Nah, kita telah kena ini satu keterangan ya. Nah, kita telah mencampur. Padahal ini larangan. Ya, mana yang serius, mana yang senda gurau, kita belum bisa membedakan. Ya, yang serius itu urusan akhirat. Gitu. Pak Muhammad Helmi, iya Pak Yahi, gitu. Iya kan? Yang tidak serius itu urusan dunia. Karena dunia itu lahwun wala'ibun. Iya kan? Tapi kita malah terbalik. Makanya ditegaskan di sini pakai inna huruf taukid. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Maka sesungguhnya engkau hatimu tidak akan nyaman, hatimu tidak akan tenang bersama selain Allah. Ya, tadi saya contohkan punya duit banyak. Tapi kita tidak ingat bahwa di situ ada hak orang lain. Sehingga kita makan semua harta itu. Apa yang terjadi? Ya mahuna. Itu namanya mengolok-olok aturan Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi biasanya Allah itu wa yamudduhum. Allah membiarkan ketika ada manusia mengolok-olok aturan Allah. Ini kan kerja keras saya, ya harus dimakan sama saya. Buat apa dengan orang lain? Kemudian di akhirat, Masya Allah, baru paham tentang mencampur adukan serius dan senda gurau. Itu Bu Hajahani ya, Masya Allah. Gitu. Jadi kita tidak sadar bahwa kita telah membalikkan fakta. Ya. Yang serius dianggap senda gurau. Nah, sehingga dimakan semua itu harta. Dan Allah itu biasanya wa yamudduhum fi tughyanihim. Itu. Allah itu membiarkan. Ya. Si Mardona Hutama Yai, apa dasar utama Yai bisa baca kitab dan bisa memaknai perkata? Apa mungkin aku masih bisa Yai? Insya Allah. Ya, pahami nahwu soroknya, tata bahasanya ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ilham dan pendekatan kita kepada Allah. Ya, kenapa? Karena yang mampu memahami Quran adalah orang-orang yang ulul albab. Begitu. Ya, mudah-mudahan gitu. Sama-sama berusaha memperbaiki diri, mungkin begitu ya Pak ya. Babaji yai punten di medsos sekarang banyak banget kajian makrifat. Saya awam mang boleh belajar makrifat. Emang boleh belajar makrifat itu. Saya awam, boleh makrifat itu sudah saatnya ya. Kita itu sudah masuk Pak. Umur-umur 40 tahun itu sudah mulai perbaikan diri begitu Pak. Ya. Makanya ayo ikuti, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada pencerahan begitu Pak. Ya. Khairul Badri, maaf Ustaz. Inna zikrahu yang tadi itu hadis apa? Referensi kitab. Oh, itu dari Fathur Rabbani, dari kitab ini. Ya, dari kitab ini ya Pak ya. Oke. Nanti saya buka ya. Ini makanya tadi saya tulis karena lagi bahas ini. Pak Manaf Yai izin mengundurkan diri Yai. Monggo, ada keperluan Pak Manaf, mudah-mudahan Pak Manaf selalu keberkahannya ada atau menyertai. Begitu ya Pak. Khairul Badri. Oke, makasih Ustaz. Siap. Lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Nah ini. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi ya. Apa ujungnya tadi ayat? Ya mahuna. Ya mahuna itu mereka hidupnya terombang-ambing, gelisah. Itu maknanya tidak nyaman hatinya.
Jadi kalau kita selalu membalikan fakta yang harusnya serius, kemudian kita bikin senda gurau, mata makana qalbuka ma'al khalqi. Maka ujungnya ya mahud. Pasti gelisah hidupnya. Ya, itu. Gelisah hidupnya. Ya, makanya jangan campur adukan. Kita harus lebih jelas gitu. Mbak Uti, Yai, siap Yai gitu. Ya. Jadi harus jelas. Oh, ini yang harus serius, ini yang boleh senda gurau, begitu. Insya Allah hatimu menjadi tenang. Ya, begitu ya, kita belajar bareng ya. Oke, nah coba kita lanjut tanya. Masih siap ya, mudah-mudahan. Pak Haji Mamat masih, Pak Subagio masih, kok tertidur nih Pak Bagio. Pak Bagio masih, Masya Allah. Mudah-mudahan masih ya, masih semangat ya. Ya. Masih Ustadz siap. Abu Arfana, Bismillah Yai. Pak Haji Mamat tuh bisa masuk nih Pak Haji. Masih Pak Ustadz tuh bisa Pak Haji. Masya Allah, sang dermawan kita nih bisa masuk. Pak Bahrudin juga sudah masuk, Masya Allah. Teh Mimin juga masih, Masya Allah. Kang Akung, Masya Allah. Apa ini tadi? Afan, saya izin, mangga Bu Haji Is ya. Kemudian Pak Muhammad Zabidi, siap. Pak Haji Muhammad, Alhamdulillah. Lem biru, oh Masya Allah. Ternyata jadi lem biru, Masya Allah. Ya Allah. Izin turun, monggo. Mbak Uti, semangat. Cap Kiki hadir. Teh Mimin nih. Masya Allah, HP baru tuh kan. Allah. Bu Wiwin Hidayati, maaf nggak fokus. Kemana? Kenapa? Kemana? Kenapa Bu Wiwin? Pak Muhammad Helmi, Kuningan masih Pak ya. Pak Muhammad Helmi ini lama nih. Saya baru sapa lagi. Udah lama banget ya Pak Helmi ya. Baru hadir ya. Oke. Bu Wiwin siap ya. Nok Musna. Oke. Lanjut. Tuh Nok Musna ngomong nih. Beli HP-nya jangan cuma satu Pak Haji. Tuh kan. Nok Musna kebagian orang grup. Oh gitu ya. Oke. Kang Akung siap. Pak Mas Duki Lamongan. Oke siap. Kang Dendo. Oke. Kirim ke Bekasi. Taimisfer Kaifa. Siap. Ini. Nah ini. Kaifa yajtami'u. Nah ini baru beliau menggunakan pertanyaan-pertanyaannya agar kita lebih paham. Gayanya beliau itu dalam menyusun kalimatnya seperti itu ya. Kaifa yajtami'u ma'a. Ma'a ini dzaraf, kata sesudahnya maka menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini saya gitu. Ma'al khaliqi wa anta musyrikun bis sababi. Nah, ini awas perhatikan baik-baik nih Kang Dendo. Ya. Kaifa. Nah, ini. Kaifa itu adalah isim istifham ya. Isim, ingat ya. Isim istifham. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Kalau huruf istifham tidak jadi apa-apa, dia huruf aja statusnya. Gitu. Tapi kalau isim, maka dia menjadi apa, begitu ya. Nah kebetulan di depannya adalah fi'il yajtami'u. Ini fi'il mudhari'. Nah kalau depannya fi'il, maka kaifa sebagai hal. Dia akan menjelaskan keadaan, begitu ya. Jadi halnya disimpan di awal, gitu. Kaifa yajtami'u. Yajtami'u ini fi'il mudhari' madzi 2. Ifta'ala yafta'ilu. Ijtama'a yajtami'u. Nah begitu ya. Bagaimana, begitu kan. Nah ini yajtami'u, ini domirnya huwa. Belum bisa menjadi fa'il. Ada nggak yang layak menjadi fa'il, begitu kan ya. Nah ternyata di sini diawali dengan ma'a ya. Jadi tidak ada ya. Ma'a ini dzaraf. Jadi yajtami'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ma'anya dzaraf. Kata setelah dzaraf mudhof ilaih, maka dibaca al-khaliqi.
Nah, ini wawonya adalah wawo haliyah. Ya, wawo haliyah ya. Pas nggak kalau wawo haliyah? Oke, coba ya. Antaknya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Musyrikun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ya. Bisa babi binya huruf cer, as-sababi majrur yang dicerkan dengan kasroh. Nah, kaifa yajtami'u ma'al khalqi, bagaimana dia mampu menggabungkan, mampu bersatu, gitulah, mampu manunggal ma'al khalqi, bersama Allah. Maksudnya apa ini? Bagaimana dia mampu manunggal gitu ya, mampu menyatu dengan aturan-aturan Allah. Maksudnya begitu. Wa anta musyrikun bisababi. Sedangkan engkau musyrikun, menduakan. Bisababi. Bisababi dengan sebab. Dengan sebab yang dimaksud adalah dengan makhluk. Dengan selain Allah. Gitu. Coba ulangi baik-baik ya. Bagaimana dia akan menyatu dengan al-khaliqi, dengan aturan-aturan Allah, maksudnya begitu. Wa anta musyrikun, sedangkan engkau itu mendua. Bisa babi, dengan sesama, boleh begitu ya. Hati itu cuma satu ya, ingat ya. Ketika di hatimu ada selain Allah, maka Allah keluar. Jika di hatimu ada Allah, maka selain Allah keluar. Apa maksudnya? Ketika kita menggunakan aturan-aturan Allah, maka aturan selain Allah tidak betah pada diri kita. Nah, begitu ya. Nah, Jimmy Palu, Allah diselingkuhi. Iya, seperti tadi ketika kita memperoleh rizki, ya, aturan Allah, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Ada sebagian harta harus dibelanjakan di jalan Allah. Nah, dia tidak menggunakan aturan itu. Makanya di sini kaifa. Bagaimana dia akan manunggal, gitu kan? Ma'al khaliqi, dengan khaliq, dengan aturan-aturan Allah. Wa anta musyrikun bisababi. Sedangkan engkau menduakan dengan makhluk, dengan sebab, gitu kan? Sebab itu makhluk ya. Apa maksudnya? Waduh, kalau saya buat infak, kayaknya kurang nih. Nah, itu artinya keyakinan kita tidak menggunakan aturan Allah. Coba kaitkan dengan ayat lain. Siapa yang bersedekah 1, Allah ganti 7. Bertanggekan 100 menjadi 700. Bahkan yudha'ifu liman yasha. Itu namanya ma'al khaliq. Yajtami'u ma'al khaliq. Dia manunggal dengan aturan-aturan Allah. Tapi kita masih belum yakin gitu kan. Nah, ingat itu bahwa kita itu diberi oleh Allah ilmu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah beri kita itu ilmu hanya sedikit yang kelihatan di depan mata. Di belakang matanya itu adalah sangat banyak dan itu yang tahu hanya Allah. Makanya ketika kita menggunakan aturan-aturan Allah, hati akan tenang. Makanya di sini fa innaka matamakana qalbuka ma'al khalqi. Ya, maka sesungguhnya engkau hatimu tidak akan nyaman bersama selain Allah. Bagaimana dia bisa manunggal dengan Allah sedangkan engkau masih menduakan dengannya. Begitu ya. Masya Allah. Oke.
Jam 8.30 ternyata ya. Masya Allah. Insya Allah besok kita lanjutkan yang ini ya. Lanjutkan yang ini insya Allah Pak Haji, tetap semangat ya. Besok kita tafsir, tapi ada lanjutan ini ya. Mudah-mudahan biar tidak tidak nanggung gitu. Pak Gun ternyata hadir juga Pak Gun, Masya Allah. Jadi agak lebih paham. Alhamdulillah Bu. Bu Mai, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Tegar terus Bu Mai, tetap semangat. Masya Allah. Itu senda gurau. Pak Rudi, keluarkan dunia akhiratmu dari hatimu. Cukup Allah saja. Subhanallah. Nok Musna, iya. Abu Arfana, insya Allah ya izin follow. Bangga. Abu Arfana. Pak Haji Mamat, mohon baca ulang Fathur Rabbani Pak Ustadz. Siap. Bulldozer. Sirku kopi. Sirku kopi. Ya Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Gitu ya. Nah Bu Mai itu, ingat tuh Bu Mai. Permasalahan itu adalah urusan dunia. Senda gurau. Bukan hal yang serius. Ya. Kita harus mampu membedakan. Jangan mencampur adukan. Yang serius dibikin senda gurau. Yang senda gurau dibikin serius. Pak Bahruddin Rina, siap. Nah, begitu ya. Nah, hatimu tidak akan nyaman. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Nah, gitu. Saya baca ulang buat Pak Haji Mamat sang dermawan kita. Pak Muhammad Helmi, iya Pak Yai, maaf baru nongol lagi, kemana aja Pak Helmi. Tapi mudah-mudahan Pak Helmi sehat selalu ya. Simardona Hutana, Yai tinggal di mana Yai? Hubungi admin ya, karena tidak boleh menyebutkan alma mater dan tempat. Jadi hubungi admin aja Pak. Apa ini? QS apa CS nih? Ikut nyimak Yai, semoga berkah. Amin. QS apa CS nih? QS. Aduh, saya ini nggak jelas tulisannya. Pemulung ilmu. Oh, ternyata hadir juga pemulung ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, kita baca ya Pak Haji Mamat. Nah, dari sini. Ya ghulamu la tukhallitil jidda bil hazli fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi kaifa yajtami'u ma'al khaliqi wa anta musyrikun bis sababi. Nah, ini masih ada pertanyaannya itu. Jadi wahai anak muda, janganlah engkau mencampur adukan keseriusan dengan candaria begitu ya, atau senda gurau. Maksudnya apa yang serius, apa yang boleh bercanda. Jangan kau campur adukan. Fa innaka ma tamakkana qalbuka ma'al khalqi. Maka sesungguhnya engkau, hatimu tidak akan nyaman. Hatimu tidak akan tenang bersama selain Allah. Ingat, ketika kita menggunakan aturan selain Allah, tidak akan nyaman. Yakinlah, kalaulah pertamanya puas, besok lusa akan kecewa. Ingat itu. Jadi hanya dengan aturan Allah hati kita akan nyaman. Nah, maka di sini dipertanyakan kaifa yajtami'u ma'al khaliqi wa anta musyrikun bis sababi. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana dia akan manunggal ma'al khalqi dengan aturan-aturan Allah. Wa anta musyrikun bis sababi, sedangkan engkau menduakan dengan selain Allah. Jadi bis sababi itu maknanya sebab dan Allah itu musabab. Nah, nanti ada ya berikutnya. Oke CS, terima kasih, semoga barokah. Begitu Pak Haji Mamat ya, alhamdulillah HP-nya sudah di lem biru, Masya Allah. HP yang berkah karena buat ngaji. Subhanallah, Allahu Akbar. Azhar Abdullah, alhamdulillah, jazakallah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Bulldozer, kitab apa ini ya? Kitabnya Fathur Rabbani. Ya.
Oke, Mbak Uti Tanaya, Mbak Uti Janiwa, insya Allah bentar lagi ya Mbak Uti ya, mudah-mudahan segera sampai. Kata Mbak Uti, udah nggak sabar Pak Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu Mbak Uti. Kang Akung, terima kasih Ustadz ilmunya. Semangat terus Kang Akung ya. Kang Dedi mana nih suaranya Kang Dedi? Bulldozer, Pak Tabrani, Alhamdulillah turnuhun Pak Ustadz, Pak Haji Muhammad, Alhamdulillah turnuhun Pak Ustadz. Saya doakan terus Pak Haji, mudah-mudahan rizkinya makin berlimpah, semakin berkah. Amin. Mbak Uti Janiwa ketawa, Abah Oji lem kuning. Cap Kiki hatur nun. Kemudian Bu Mimi alhamdulillah sampai selesai juga nih Bu Mimi ini. Alhamdulillah hatur nun. Oke, kemudian Kang Akung Amin, Jimmy Palum matur suwun Yai Bu Mae. Alhamdulillah terima kasih Pak Ustaz. Tetap tegar Bu Mae. Jangan mencampur adukan sesuatu yang serius dengan sesuatu yang senda gurau. Itu. Pak Rofi, makasih Yai, berkah selalu. Amin. Terima kasih Pak Rofi doanya ya. Kemudian buku bahagia. Oke, terima kasih Kobil tuh. Teh Mimin sehat selalu Teh. Masya Allah, kehilangan lama nih. Kemana? Munadia Khaira, Bu Hajani juga. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan ya Bu ya. Bahagia dunia wa fil akhirah. Amin. Kemudian Naur. Kitabnya Fathur Rabbani. Pak Muhammad Helmi, terima kasih Pak Yai ilmunya. Undur diri, mangga. Oke, Teh Mimin, amin Yai. Saya selalu doakan Teh, mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin. Kang Dendo Sukron Yai, kobil tuh. Masya Allah. Tem Iswar, oke. Dengan memahami kajian ini tidaklah kita melainkan harus lebih dekat dengan Allah. Syukran Pak Ustadz, siap. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah sampai selesai Yai, barokallah ilmunya. Barokah ilmunya, amin. Pak Sarjub Grosir juga sampai selesai. Atur nuhun Pak Guru, Pelingna, Masya Allah. Sami-sami Pak Sarjub. Pak Uti Janiwa Temis beramin. Pak Hamid 60, amin. Pak Sabar 178, matur sembah suwun Yai, amin. Pak Bahrudin, mana nih Pak Bahrudin? Sehat selalu Pak Bahrudin. Masya Allah, kemarin perjalanannya mudah-mudahan mengasihkan. Lailatul apa ini? Lailatul Atu. Biasa live jam berapa pinten Yai? Jam pinten. Jam 7 insya Allah ya. Pak Barudin siap. Oke. Teh Mimin alhamdulillah. Oke. Kemudian Mbak Yunian matur nuwun Yai, barokallah khair. Amin. Kang Dendo komandan kalau gilang-gilang lagi. Kalau ngilang-ngilang lagi. Asal dipanahin ke Majalengka, diparanin ke Majalengka, Masya Allah. Pak Munif juga hadir selalu ya, alhamdulillah sampai selesai beliau itu, Masya Allah. Berkah selalu Pak Munif, sehat selalu. Siapa nih? Terima kasih Pak Yai. Aduh kelewat namanya Pak, boleh diulang. Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah terima kasih. Sehat selalu Pak Hadi Waluyo, semangat terus ya. Serius dan senda gurau harus tampak jelas. Begitu Pak Hadi ya. Mbak Erlina Siti, jazakallah ahsanul jaza Pak Ustadz. Siap Mbak Erlina, mudah-mudahan baterainya tidak kurang dari 80. Toko buku bahagia. Oke, Kang Dendo. Ahlan tuh, udah disiapin berarti Kang Dendo. Masya Allah. Pak Tabroni punten turun duluan. Monggo. Mas Warto, Assalamualaikum Yai. Yang telah dibahas di live ini apakah juga diupload? Diupload Pak. Di YouTube ya, Bapak lihat YouTube saya MT Baris ya. Itu ada di TikTok juga ya, MT Baris. Oke, Pak Barudin pagi udah kecut tadi kesiangan. Apa ini Pak Barudin? Oke. CS aduh udah 20 tahun. Apa nih? CS boleh diulang. Teh Miswar merasa takut kepada sesuatu. Aduh kelewat cep. Time Iswar Nok Muzna doa Yai. Siap, doa dulu ya, belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Diwaluyo sebentar, masih berkobar semangatnya Yai, Masya Allah. Mas Warto, gih Pak Yai matur nuwun. Mbak Erlina 85 tahun, betul kan? Masya Allah. Yuk kita doa dulu sesuai dengan yang diingatkan oleh Nok Muzna.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafina wa karimina wa dakhrina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat, tetap semangat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baharudin kesiangan gak sahur. Masya Allah, kecapean kemarin jalan Pak Baharudin. Masya Allah, insya Allah kuat Pak Baharudin ya. Siap. Mbak Uti Janiwa, amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup ya. Kang Deddy Rustandi ya, ini baru dia.